selama saya tidak bisa keluar meninggalkan kota Solo dan selama saya tinggal di dalam rumah terus, saya merasa prihatin. Akhirnya timbul keinginan saya untuk berbagi. Saya merasa mampu, sebagian harta saya harus saya berikan kepada mereka. Saya kasihan mereka. Mereka susah mengayuh beca. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya tadi mulia sekali ya apa yang dilakukan oleh Pak Haji tadi. Dia membagi-bagikan sembako dan uang kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Ya Ustadz Maulana tadi Habib juga sudah menjelaskan apa saja 4 jenis untuk tolong menolong. Nah tapi selain itu apa aja sih selain mungkin dengan tadi yang sudah Habib terapkan juga, apa aja nih yang kita bisa lakukan nih untuk orang-orang selain itu? Keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Habib, saya sapa dulu jamaah yang di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di balik musibah yang kita rasakan ini, ternyata Allah lagi membuka hati kita, perasaan kita untuk bisa saling tolong menolong. Makanya tema kita hari ini adalah tolong menolong, hati jadi plong. Sebenarnya ketika kita tolong menolong, sebenarnya kita menolong diri kita. Karena ketika kita punya sesuatu sebenarnya ada timbul kegelisahan sebenarnya. Makanya kalau kita berbicara tentang manfaat daripada tolong menolong sebenarnya banyak. Faedahnya ketika kita akan melangkah itu diberikan pahala yang luar biasa. Lalu apapun yang diusahakannya itu menjadi jihad untuknya. Jadi ketika dia memberikan bekal, ketika dia memberikan bahan-bahan tadi itu seakan-akan dia sudah memberikan materi untuk jihad fisabilillah. Nah, karena ketahuilah ketika kita membantu manusia sehingga bisa menyambung hidupnya, seakan-akan kita membuat mereka hidup. Artinya kita memberikan kehidupan lagi buatnya. Makanya kalau kita berbicara faedahnya baik di dunia maupun di akhirat itu banyak sekali. Sehingga pahalanya seperti orang yang menegakkan agama Allah dalam bentuk usahanya. Tadi kan ada 4 yang disebutkan oleh Habib, makasih. Ada fisik, ada materi, ada doa. Ada akal. Ini luar biasa, terbuka lah. Namanya Allah membantu hambanya lewat siapa? Lewat Rasulnya. Ada bimbingan Rasul utusan Allah. Lalu sekarang al-ulama warasatul anbiya. Ada ulama lagi yang melanjutkan. Kemudian ternyata gimana nih? Ada hidayah. Ini kita lagi ada di rumah, tiba-tiba timbul hidayah. Ini yang timbul, ini bagian dari bentuk pertolongan Allah untuk menyelamatkan kita. Maka ketika orang melakukan pertolongan, maka akan mendapatkan pembebasan daripada 2. Apa itu? Nifak dan neraka. Bahkan sekali lagi saya ingatkan, langkah kaki kita bagikan 70 kebaikan dan 70 kejelekan yang dijauhkan. Jadi tadi Pak Haji tadi kan keluar rumah terus dia bagikan sendiri. Itu luar biasa, melangkahkan kaki niatnya itu sudah luar biasa pahalanya. Apalagi sampai membagikan. Ini aduh ya Allah, tapi bagaimana nih dengan kita yang tidak punya materi? Kan ada materi fisik. Kan ada juga akal. Kalau memang yang 3 ini tidak punya, ya doa. Sama-sama mendoakan. Dan sebenarnya ini orang bisa jadi pahlawan tanpa berperang. Dengan cara apa? Tinggal di rumah. Supaya apalagi jalur corona ini sudah tertutup penyebarannya. Apalagi dosa-dosa orang yang melakukan kebaikan, maka diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Ketika dia menyampaikan hajatnya orang. Begini. Ada orang yang mengetuk pintu rumah kita untuk minta tolong. Itu luar biasa loh. Artinya dia saking butuhnya. Dia meninggalkan rumahnya untuk datang ke rumah kita. Maaf tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan. Sebenarnya mereka itu tebal muka atau sudah sampai dia datang meminta tolong. Terus kita lagi harus gimana ya Ustaz. Jadi ini luar biasa. Dan mohon maaf kita ambil pembelajaran kepada semua garda terdepan yang mempertaruhkan nyawanya. Ada orang menolong orang sampai mempertaruhkan nyawanya untuk membantu orang, maka dia masuk surga tanpa hisab. Jadi sekarang ini orang malah dia beli buat dirinya sendiri, buat salah, itu namanya borong kerakusan, semuanya, bukan buat dibagi-bagi. Menyelamatkan diri sendiri ya Habib. Itu artinya mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, coba kita pikirkan, orang lain butuh. Dan ini baik siapapun yang dalam artian
para polisi, TNI yang senantiasa menjaga supaya ini cepat selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sekali lagi jamaah, banyak sekali manfaat dan keutamaan yang bisa kita ambil dari tolong menolong yang tadi dijelaskan oleh Habib dan juga Ustadz Maulana. Masya Allah. Insya Allah kita terhindar dari siksa api neraka dan diampuni segala dosa-dosa kita dengan memudahkan kesulitan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ini berikutnya Ustadz Syam, ini ada sebuah artikel. Iya. Ya. Tapi sebelumnya nih ya, saya mau ngeliat dulu ini tayangannya sama-sama. Kita lihat ini dalam sebulan 11 dokter meninggal karena corona. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Masya Allah. Ya, Ustadz Syam, ini bagaimana ya? Kita tahu betul bahwa niat baik dan perjuangan dari tenaga-tenaga medis kita pastinya yang saling tolong menolong untuk korban virus corona sampai mengorbankan nyawa mereka sendiri. Nah, apakah benar para tenaga medis yang gugur setelah